Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Jamaah sholat maghrib rahimahumullah. Pertama-tama mari kita memperbanyak syukur kepada Allah, memujinya dengan mengucap Alhamdulillah. Lalu salawat serta salam mudah-mudahan selalu Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulun kan ingat menandai terakhir itu sampai faedah keberapa ya? Kan ingat menandai ulun mun kada salah faedah yang ke-6. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faidatu sadisatu anni ra'aitu an-nasa yu'adi ba'duhum ba'dha li gharadin wa sababin. Faidah yang ke-6, ujar Hatim Al-Hasan, sesungguhnya aku memperhatikan melihat manusia itu satu sama lain saling bermusuhan karena suatu tujuan ataupun karena suatu sebab. Fata'ammaltu qaulahu ta'ala, lalu aku perhatikan firman Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiruhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh, maka kalau hendak mencari musuh, jangan lain pada syaitan yang dimusuhi. Fa'alimtu, karena itu aku mengetahui, annahu la tajuzu adawatu ahadin ghairi syaitan, kada boleh memusuhi siapapun selain hanya syaitan. Masalah beda pilihan, beda partai, beda kepentingan, itu bukan alasan untuk kemudian memandangnya sebagai musuh. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan musuh kita itu siapa? Musuh manusia adalah syaitan. Maka orang yang saling bermusuhan satu sama lain hanya karena tujuan yang berbeda, pendapat yang tidak sama, pilihan yang kada sama, maka tak salah dia memilih musuh. Tak salah memilih musuh. Al-faidatu sabi'atu, faidah yang ketujuh, anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin. Sesungguhnya aku, wahai guru Syaqid Al-Balkhi, aku melihat setiap orang itu yas'a, bekerja, bijiddin, dengan sungguh, wa yajtahidu, dan dia berjuang, bimubalaghatin, dengan keras, li talabil qut, untuk mencari pemakan, wal ma'ash,
dan bertahan hidup. Saking berhikmatnya itu kadang-kadang bihaitsu yaqa'u bihi fi syubhatin wa haramin, sampai kada berpikir lagi terjatuh dalam perkara syubhat dan perkara haram. Ada orang nangka itu demi sesuap nasinya kada bergaduh, halal kah haram kah syubhat kah, yang penting bisa mengganjal perut. Wa yudhillu nafsahu, sampai sanggup menghinakan diri seorang. Wa yunqisu qadrahu, dan mengurangi harga diri. Mengurangi harga diri hanya untuk mencari pengganjal perut dan bertahan hidup. Kadang urusan selisih 500 rupiah aja sanggup punya ustaz bersumpah. Ada memedai nang disumpahkan lawan nang dipertahankan 500 rupiah. Apalagi kalau sudah didustai orang. Kenapa nyawa sarik didustai orang 500 rupiah aja kada memedai? Maka bila sudah sarik bisa jadi gara-gara 500 rupiah nyawa orang hilang. Parkiran tuh gitu biasanya. Sekali menyahut, unda jangan hendak minta tuh bebujur kepada unda balik. Jangan sampai itu caranya mendustai unda. Nanti itu kalau rancak kita. Tapi itu alasan aja. Daripada kada hendak juga membari nang 500 tadi. Ucap jakanya bepadah minta bujur-bujur unda bari. Jangan begitu caranya. Itu ujar kita. Tapi ada orang nang bujur-bujur bepadah minta duit ya kada kita bari juga sekalinya. Kada terbukti ucapan kita. Ulun seorang rancak ditagur Allah Ta'ala nanti itu. Datang orang bujur-bujur ke rumah. Bujur-bujur datang ke rumah, bekesah pakai badu. Ulun beruainah malam tadi didatangi orang tuan rumah, ulun dimenyewa. Ditagihnya kada kebayar ulun. Ulun bepadah lawan minta tolong lah. Bujur-bujur kalau bepadah menolong ada kita. Mun kita kada menolong aja, kada menolong juga, padahal mampu, lain kada mampu. Berarti kada bujur nang ucapan kita nang rajin kadang-kadang tuh kita sangkal hati karena didustai orang hanya untuk senilai 500 atau 1000 rupiah. Tahu ucap dimuntung rajin. Aku jangan minta tuh pada bujur-bujur udah balik, jangan begitu caranya. Sekalinya dia uji Allah, datang orang ke rumah, bepadahnya bujur-bujur, duitnya ada, sekalinya kada memberi juga. Sekalinya kada memberi juga. Makanya kadang-kadang kita tuh, apalagi para ustadz nih biar apik bepadai. Dulu almarhum Guru Abdul Malik Yasin, beliau berkhutbah di Masjid Al-Hikmah Kelayan. Materi khutbahnya tentang menyantuni anak yatim. Tuntung khutbah dihadangi orang di muka lawang masjid, ibu-ibu membawa anak-anak. Nang guru dulu mendengar pian tadi khutbah tentang menyantuni anak yatim. Kebetulan dia anak yatim, nah banyak ada lagi. Kawakah pian menyantuni menggaduhakan, ada menjauh lagi di sini lalu. Subhanallah. Sudahnya diiringi orang sampai ke rumah. Allah tuh hendak membuktikan apa namanya untung kita seorang. Kada sekali dua ulun nak itu biar menyampaikan fadilah keutamaan, terutama tuh bulan puasa biasanya kultum timbah subuh, keutamaan bersedekah. Sekali kulik diiringi orang di belakang. Alhamdulillah sampai wayah ini rutin setiap minggu datang ke rumah orangnya. Ya seadanya aja kan, mana ada kita unjuk seberapa menyapa serta berujur. Ada banyak ya seadanya, muntah berujur raja kita banyak ya sesuai apa. Sampai ulun laki bini di rumah, biar jaka aja sampai inya dulak seorang datang, tapi menyuruhnya ampih datang kita kada boleh. Diatakannya sampai di mana ya?
Tapi jangan juga minta alamat ulun kena mendatangi ke rumah ulun laporan ulun kebudiaman pulang. Mengarahnya kada tangkisan. Nah sampai-sampai sanggup menghinakan dirinya, salah satunya demi sesuap nasi berdusta bersumpah pulang. Sudah berdusta bersumpah demi Allah kaai modalnya ada situ. Jujur aja mulai hitungan bekode kada situ modalnya. Orang menukar belambar. Kada situ anu kada terbulik lagi modalnya. Nyata ya seorang nukar sekode, orang nukar selambar, modal sekode aja berlipat-lipat dan nukar selambar. Tapi kan setidaknya ada kecenderungan. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, lalu aku perhatikan pada firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah jamin rizkinya. Allah jamin. Untuk nang Allah jamin, kenapa sanggupnya kita menghilangkan harga diri kita? Padahal Allah menjamin. Tapi untuk sesuatu yang belum terjamin, kita tenang-tenang aja. Kada kerja keras untuk sesuatu yang belum terjamin. Ada juga diisi kawan, beliau sudah almarhum, Allah yarham. Beliau diisi usaha di bawah pasar Antasari, jual beli elektronik nang Bakas. Setiap malam Ahad dulunya waktu masih hidup pengajian di rumah sini. Raha turun ke pasar, hendak melagi sini di toko. Sekalinya beberapa kali ulun hingga tutup terus toko. Jur ulun di sini nih usaha kah kada? Wayahnya terdapat ulun takuni. Beberapa kali ulun hendak singgah ke toko pian Pak, tutup terus. Sidin tersenyum. Pian datang jam berapa Pak Ustaz? Ulun datang setengah 12. Ulun jam 11 tutup sudah. Kena buka pulang jam 2. Jam 3 tutup pulang sampai isuk kok. Buka pian jam berapa? Aku buka jam 9. Jam 11 tutup. Kenapa? Bila udah jam 11 karena aku suka sholat berjamaah zuhur di masjid nang terjauh, aku bersungsung supaya jangan masbuk di sini. Jam 11 tutup karena lima sudah sholat, makan siang, istirahat setumah, buka jam 2 pulang. Sejam aja, jam 3 siap-siap pulang ke masjid. Kada rugi lah, biar berjualan di rumah kayak itu. Lawas tutupnya pada bukanya. Aku jadi sini. Ulun guruai, ulun ustazai, sebuting punya prinsip. Rezeki sudah dijamin Allah, tapi akhirat belum terjamin ustazai. Untuk yang sudah Allah jamin, ulun percayakan sepenuhnya oleh Allah Ta'ala. Tapi akhirat yang belum ada jaminan, ulun berhimmat. Jagat dulu, awak ulun mendengar sini ucap nak itu. Ya ulun ni harap pada tuan guru lagi prinsip hidup. Dan beliau kurang lebih setahun lalu sudah meninggal dunia. Allah ya Allah. Pas menjelang PSBB. Nah, aku perhatikan firman Allah, tidak ada makhluk yang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah dah jamin rizkinya. Fa'alimtu anna rizki 'ala Allah, maka dari itu aku tahu dan yakin rizki aku sudah dijamin oleh Allah. Wa qad dhaminahu, dan sungguh ia telah menjaminnya. Mun sudah Allah menjamin, apa lagi berhimat-himat sampai-sampai mengorbankan harga diri. Fastaghaltu bi ibadati, lebih baik aku menyibukkan diri beribadah kepadanya. Wa
qata'tu tam'i amman siwa, dan kuputuskan menaruh harapan kepada selain Allah. Aku putuskan menaruh harapan kepada selain Allah. Dalam Allahnya sudah nang dijamin oleh Allah, apa berhimat-himat sampai menghinakan diri seorang. Nang kada dijamin, nang itu nang lebih himat. Apalagi Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bujur-bujur hanya bertawakalnya kepada Allah, maka Allah pasti mencukupi. Cuman Allah mencukupilah, jangan kena protes, hendak nak lebihnya, hendak lebih. Allah pasti mencukupi. Kadang-kadang kita berlebih diisi juga senang Pak. Hanya sekedar pajangan memandang. Ulun ente juga diisi kawan. Koleksi mobil mewah-mewah, Alfa, Lamborghini, besusul, berujung membayar pajaknya tiap tahun. Memakainya kada juga. Lawan lima memakai juga, siapa tahu kita di jalan, di dalamnya. Andai tahu juga kita yang di dalamnya, paling beberapa detiknya lewat di hadapan orang. Kecuali mungkin buka jendela, keluarkan kepala sepanjang jalan, kita sudah tahu ujung pakar di dalamnya. Kecuali kayak itu, bapak juga kita masuk angin begitu. Jadi kadang-kadang kita itu dipermainkan oleh rasa himu, padahal ternyata itu pajak. Sebutin alfatnya pun 7-18 juta setahun bayar pajaknya sebiji kendaraan. Cuman itu pangkaran hobi kita kada bawa juga. Al-faidatus saminah, faidah yang ke-8 yang terakhir. Anni ra'aytu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluqin. Sesungguhnya aku, wahai guru, ujar Hatim Al-Asam, telah melihat setiap orang itu berpegang kepada sesuatu yang juga makhluk mengkayainya juga, dan itu diikutinya. Ba'duhum ila dinari wa dirhami, ada yang mengikut di duit. Bilanya duitnya masih banyak, bulan anu rasa aman hidup, rasa tenang, kada ada rasa cemas di hati. Berarti bergantung di duit, dinar dan dirham. Tapi bila sudah bulan Tuhan, sudah cemas, napa nak makan isu? Apa nak makan isu? Paling kadang umpama lagi bulan anu murah senyum, digayai nyaman. Ini sudah bulan Tuhan, ada kota salah sedikit hendak besar sariknya lalu, berarti itu bergantungnya lawan duit. Duit ada, hati senang dan tenang. Duit sudah tipis, gelisah, takutan menatap hari besok. Apalagi duit yang di dompet ini cukup hitungan kita hanya untuk hari ini. Lalu memandang besok, apa esok nak makan, apa esok, berarti bergantung di duit. Padahal kita hidup ini nah kakak itu pang hari-hari mulai bahari. Untuk menyambut hari besok kita cemas, hanya karena barangkali dompet kita tinggal isinya cukup untuk hari ini. Padahal bertahun-tahun kita hidup negara itu sampai ya hari ini. Kenapa maka cemas kita untuk menatap besok? Dia Allah punya aturan. Ujar Syekh Muhammad Mutawalli Syam'arabi, Allah tidak mewajibkan ibadah besok. Allah tidak mewajibkan ibadah besok. Nang Allah wajibkan ibadah hari ini, saat ini. Maka jangan engkau tuntut rezeki jatah besok. Jangan kau tuntut pusing-pusing menuntut rezeki nang jatahnya gasan isuk. Nang hari ini dulu syukuri. Cuman kita kadang-kadang lah kau umat sorangan memikirkan nang bahimat, kita pikirkan waktunya kan belum sampai dua lagi. Sampai-sampai terlalu bahimat memikir, kada sempat lagi menyukuri nang hari ini. Padahal Syekh Muhammad Mutawalli Syam'arawi
nang Allah wajibkan itu ibadah hari ini, Allah kadang mewajibkan hari ini mengerjakan ibadah besok. Maka konsentrasilah lawan rezeki hari ini. Nyawa himat-himat jatahnya besok juga. Mengikuti barang jar. Mulai rezeki kita biar kita ikuti. Hilang kan? Mun dasar rezeki kita biar kada mengikuti, Allah balik. Cuman membiasakan hati dan itu memang kada mudah. Apalagi bisikan kiri kanan. Seorang kuat nang bini betangsa. Bini maklum anak betagih. Ulun nabah SPP ulun nah. Apabila kira setengah bulan lagi dikoyanya wae ini. Itu nang molah kita kadang-kadang stres memikir. Padahal hidup itu simpel. Allah tidak mewajibkan ibadah besok. Allah wajibkan ibadah hari ini. Maka jangan memaksakan untuk memikirkan rezeki jatah besok. Nang hari ini kita syukuri. Wa ba'duhum ilal mali wal mulki, ada juga inya beingkut di harta dan kekuasaan. Harta dan kekuasaan. Lagi belum pensiun merasa aman. Pas sudah menjelang pensiun, ya Allah, gaji pensiunan itu rasanya kada cukup loh keperluan. Kenapa kena mencari tambahan? Berarti beingkut di jabatan. Wa ba'duhum ilal hirfati was sinaati, ada juga yang beingkut di pekerjaan. Hirfah itu pekerjaan, sinaah itu keterampilan. Waktu ulun masih di Alalak, itu tahun sekitar tahun 2000, di bawah 2010, diminta bergabung memulai pesantren tahfiz Al-Hikmah di Kelayan. Mama kemudian berucap, nah di Kelayan itu kan kita kan ada bisi keluarga, nang kenal lawan ikam kadeda jua. Mun nang di Alalak ni kan sudah kiri kanan tahu aja. Karena orang minta ceramah yasinan ibu-ibu. Ada juga tuh barang nang di bari urang transport. Mun ikam ke Kelayan berpindah nang kayak apa ikam makan nak. Oh, itulah luar biasa hati seorang ibu. Memikirkan anak-anak. Anak-anak kadang-kadang belum tentu memikirkan kuitan. Salah satu kata-kata umma ulun, nah, satu orang ibu itu sanggup menggaduh nakai 10 orang anak. Kebetulan kami 10 bening sana. Tapi 10 ipung anak betunjulan menggaduh kuitan. Nah, kuitan itu kadang pernah tulai memberi anak duit. Tapi ingat, anak bisa merasa kerancakan memberi kuitan duit. Apa ulun jawab saat itu? Ma, nang memberi ulun rezeki kena main limbah ulun sudah pindah ke sana. Itu juga nang memberi ulun rezeki saat ulun di Alalak. Kalau pang ulun istilah itu berganti Tuhan dari kada main dengan itu juga orang nang memberi rezeki. Jangan khawatir dia main. Nah, jangan khawatir. Ya kenapa silin mengucap seperti itu? Ulun memaklumi dahulunya sebelum menikah dengan apa? Beliau beragama Kristen. Jadi untuk pengetahuan agamanya kan cukup dimaklumi kalau sampai diucap seperti itu. Nang memberi ulun rezeki di sana biar orang kada ada kenalnya lalu ulun mah sama aja nang memberi rezeki ulun nang di sini itu juga. Jadi bergantungnya jangan digawian. Wa ba'duhum ila makhluqin mislihi, ada juga nang beingkut lawan makhluk nang kaya inya juga. Beingkut di kuitan.
Atau sebaliknya nang kuitan berucap, mun unda mati siapa memberi makan nyawa seberatannya? Mun unda mati, untung pada disahuti anak. Biar pang bahari bah lagi kai masih hidup mati siapa memberi makan dia? Untung pada disautinya begitu. Nah, Allah Taala juga menjadi. Tapi masing-masing manusia ada nang beingkut di banda, ada nang beingkut di duit, ada nang beingkut di pekerjaan. Padahal nang diingkuti itu seberatan makhluk nang panah juga. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, lalu aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa nang beingkutnya, bersandarnya, bertawakalnya kepada Allah, maka Allah selalu ada. Allah pasti mencukupinya. Makanya orang yang tawakal kepada Allah ini ada terutang. Jika ibarat pegawai dimutasi orang kemana kagak ada masalah. Karena di sini nang mengatur alam semesta Allah juga, berpindah ke sana nang mengatur membagi rezeki nasib manusia Allah juga. Napa nang diutamakan? Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa menyampaikan perkaranya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan untuk segala sesuatu itu terukur. Kita hari ini sudah diukur Allah rezeki kita sekian, nangka apapun pun bihimat hendak menambahnya. Tetap saya itu. Bangun nangka itu bang, nangka pacar kita mensikapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi shamlahu wa lam ta'ti minad dunya illa ma qaddara lah." Barang siapa yang pikirannya itu lebih besar memikirkan dunia aja, maka ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan merasa fakir itu selalu di hadapan mata, merasa kurangnya, takutan hilang, cemas, khawatir, karena dunia aja yang dipikirkannya. Maka Allah jadikan rasa miskin, rasa fakir itu ada di depan kedua matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlahu, Allah cerai-beraikan kekuatannya. Saraba santuk, saraba berat digawi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara. Tapi dunia yang behemat dikejar, apa dia dapat seperti yang diinginkan kada, dan tidaklah datang dunia kepadanya lebih dari yang sudah ditakar oleh Allah. Kalau pang banyak dapat kada juga. Pikiran maka. Nah, tapi sebaliknya. Wa man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang pikirannya itu lebih mengutamakan akhirat, ja'alallahu ghinahu baina 'ainayhi, Allah jadikan rasa sugih di hadapan kedua mata. Wa jama'a lahu syamlahu, Allah himpunkan kekuatannya. Sedangkan wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia yang tadi dicuekinya datang pasrah menyerah diri, karena memang itu sudah takaran yang Allah beri. Perbedaannya kenikmatan di dalam hati, itu perbedaan. Rasa lapang, pikiran lapang, hati menatap hidup ini simpel. Karena itu ujar Hatim Al-Asam, "Fatawakkaltu 'ala Allahi fa huwa hasbi wa ni'mal wakil." Karena itu maka aku pun bertawakal kepada Allah, maka Dia adalah yang mencukupi aku dan sebaik-baik penolong dan pelindung.
Nah, kalau di dalam kitab sini kan hubungan Syaqiq Al-Balkhi dengan Hatim Al-Asam hanya disebutkan kurang lebih 30 tahun. Tapi di dalam Ihya Ulumuddin ini kembali diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, dan di situ lebih akurat menyebutkan lama pertemanannya yaitu 33 tahun. 33 tahun. Mendengar penjelasan si muridnya 33 tahun 8 macam gini jalan dapat apa ujar Syaqiq Al-Balkhi. Waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah selalu memberikan pertolongan kepadamu untuk bisa mengamalkan yang 8 macam ini. Inni qad nazartu Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Sesungguhnya aku telah memperhatikan dengan seksama, baik mulai dari Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Qur'an. Fawajadtul kutubal arba'ata, aku temukan 4 kitab suci tersebut tadulu ala hadhil fawaid, mengarah kesimpulannya kepada 8 faedah ini. Sekarang 8 faedah itu intisarinya sekalinya. Awal-awal takajud 8 itu jelas nyawa 33 tahun berguru lawan bunda. Nah, peganang 8 itu sekalinya 8 itu adalah intisarinya. Faman amila biha, maka barang siapa yang mampu mengamalkannya, kana amilan bihadhil kutubil arba'ati, sama dengan mengamalkan kandungan 4 kitab suci. Ayuhal waladu, wahai anakku, jadi Imam Al-Ghazali, qad alimta min hatainil hikayataini, sudah tahu kalau ikam dari 2 cerita ini, annaka la tahtaju, bahwa engkau itu tidak berhajat ila taksiril ilmi, berhimat berbanyak-banyak ilmu, nang ianya tu pakai. Wal'an, sekarang anakku, jadi Imam Al-Ghazali, ubayyinu laka, aku akan menjelaskan untukmu ma yajibu, apa yang seharusnya, ala saliki sabilil haq, yang diperhatikan oleh orang yang meniti jalan kebenaran. Sekarang waktunya aku ingin menjelaskan bagi orang nak suluk. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, yang bagi disalik, seyogianya bagi orang yang suluk meniti jalan menuju Allah, seyogianya dia memiliki syaikhun murid mursyidun, seyogianya berisi guru mursyid, kadang berjalan sorongan. Murabbin, di mana guru mursyid ini selalu mengikuti perkembangan si murid. Apa gerak peranan guru mursyid itu? Liyukhrijal akhlaqas sayyi'ata minhu bitarbiyatihi, untuk mengeluarkan akhlak-akhlak tercela dari hati murid dengan mentarbiyah si murid. Ya, kadang-kadang kita beribadah rajin, tapi makin rajin beribadah kita menunjukkan sikap merasa paling hebat. Nah gitu, kita perlu guru mursyid nang memadahi nyawa nang bujur ya sudah. Soal ibadah nyawa rajin, tapi udah lihat cara berpandai nyawa sudah mulai merasa paling hebat. Nyawa menilai orang lain sepertinya orang itu di bawah nyawa level. Nah, inilah peranan guru mursyid untuk mengingatkan si murid agar pada saat dia suluk, pada saat dia berjalan menuju Allah, si guru ini selalu mengingatkan hal-hal yang seharusnya tidak dimiliki oleh si murid dari sifat-sifat tercela. Kenapa? Karena guru mursyid itu sudah lebih berpengalaman. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasana, dan menjadikan gantiannya. Jadi sifat-sifat yang tercela tadi diingatkan oleh guru. Nakai sifatnya tercela, gantiannya begini gantiannya sifat terpuji.
Ini ibadah itu kurang lebih lawan harta yang menurutnya kurang-kurang kita menerima nasihat. Harta itu dahsyat luar biasa, bisa mengolah orang itu berubah secara penampilan, pergaulan, gaya hidup. Itu harta. Ibadah nangka itu juga kalau kurang-kurang dapat nasihat. Iblis sebelum diciptakan Nabi Adam itu kan diriwayatkan tidak kurang dari 70.000 tahun beribadah kepada Allah. Tapi gara-gara itu dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Lebih baik dari Nabi Adam. Selain faktor yang membuatnya merasa lebih baik, Anda diciptakan dari api, Adam dari tanah. Mana bagusannya? Bagus api nggak bagus tanah. Kita kalau sudah terdorong untuk membandingkan mana bagusnya unda lawan inya, itu sudah penyakit hati. Kalau sudah membanding-bandingkan mana bagusnya unda lawan inya, itu dijawab kurang bagus inya sarik, dijawab bagus pian tambo kan cara basalah. Kalau mana udah bagusnya unda lawan inya, katanya jar kawan bagus inya pang saring kahandak tuh jawabannya bagus pian tuh kahandak kalau kan salah pula nanti. Yang pun sudah nangka itu membanding-bandingkan. Nah kadang-kadang hal seperti itu perlu guru mursyid nang mengatakan. Wa makna tarbiyah yushbihu fi'lal fallah alladhi yaqla'u as-saw wa yukhriju an-nabata al-ajnabiyyah min baini zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmula raihuhu. Apa gerang maksud murabbi tadi? Guru mursyid nang mentarbiyah. Itu jadi Imam Al-Ghazali perbandingannya nih. Imam Ghazali itu luar biasa. Konsep-konsep tasawuf beliau itu selalu beliau gandeng dengan contoh-contoh logika, sehingga kalau di dunia akademisi itu mudah diterima tasawufnya Imam Al-Ghazali. Karena bila beliau menyampaikan konsep-konsep tasawuf, beliau kemudian dampingi dengan contoh-contoh yang mudah dicerna oleh akal. Di sini kan beliau bicara tentang pentingnya guru mursyid yang mesti memberikan tarbiyah. Memangnya kenapa gerak? Nah ini jasinya. Wa makna tarbiyah, maksud murabbi itu adalah yushbihu fi'lal fallah, itu ya samaannya itu seperti pekerjaan petani, di mana petani itu yang yaqla'us syaukat, dia yang mencabut duri. Kemudian wa yukhrijun nabatatil ajnabiyyah, menyiangi rumput-rumput nang asing. Bujur aja banih itu tumbuh ya. Sedangkan peranan guru mursyid itu nang menyiangiakan supaya jangan ada rumput-rumput nang asing, duri-duri dihiga banih, supaya kualitasnya baik, liyuhsina nabatuhu, supaya tumbuhnya bujur-bujur berkualitas, wa yakmulu rai'uhu, dan sempurna panennya. Coba perumahan bujurnya tumbuh jadinya mau sampai saatnya panennya, tapi karena maksimal hasilnya sedikit, mau kada dimakan burung atau tikus. Nah guru mursyid itu peranannya kayak itu. Inya namanya mengatakan ini nakai, karena memang guru mursyid sudah lebih dahulu berpengalaman. Titik. Wala budda disalik, dan orang yang suluk meniti jalan Allah pun juga seharusnya min syaikhin yu'addibu wa yurshiduhu, memiliki seorang guru yang mendidiknya, wa yurshiduhu, dan membimbingnya ila sabilillah, menuju Allah. Kenapa perlunya guru mursyid?
Apa gerak guru mursyid itu perlunya? Li'anna Allah arsala lil ibadi rasulan lil irsyadi ila sabilihi. Bukankah Allah juga mengutus para rasul untuk hamba-hambanya? Jangan sorongan Jepang mencari Allah. Kita beribadah aja kan melalui tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nang menuntun. Nah, jadi li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah telah mengutus lil ibadi untuk hamba-hambanya rasulan, seorang rasul, lil irsyad, yang bertugas membimbing ila sabilihi. Nah, kita ini ya sih, jujur ya, kita ini hidup bukan di zaman Nabi masih hidup. Kita mengaku Nabi seorang yang membimbing aku, dari mana? Kan ada hadis-hadisnya menjaminlah, memahaminya jujur. Maka disitulah pentingnya terhubung sanad. Kita belajar dari guru kita mengambil dari gurunya, dari gurunya sampai tabiin, sampai sahabat, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecuali pian hidup di zaman Nabi langsung berguru lawan Nabi, mata rantainya. Fa'idar tahala Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gini Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa taala kan telah mengutus untuk hambanya seorang rasul. Tugasnya membimbing ke jalan Allah. Lalu nang rasul yang diutus oleh Allah tadi meninggal dunia, maka beliau telah, kalau bahasa kita, khalafal khulafa, telah meninggalkan khalifahnya, meninggalkan penerus, fi makanihi, yang melanjutkan tugas. Siapa penerusnya? Ya sahabat. Sahabat meninggalan. Siapa penerusnya? Tabi'in. Tabi'in meninggal, generasinya habis, siapa penerusnya? Tabi'in terus sampai kepada guru kita, sampai ke kita. Itu yang dimaksud guru mursyid. Hatta yursidu ilallah, sehingga mereka membimbing kepada Allah Ta'ala. Tapi nengaran guru mursyid ini kada sembarang, ada kriteria. Wa syartu syekhil ladzi yasluhu an yakuna naiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan syarat guru yang patut atau layak untuk menjadi pengganti bagi tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara lain an yakuna aliman, orangnya bujur-bujur alim, kadang setengah alim, bujur-bujur tahu. Tapi apakah setiap orang alim pasti layak jadi guru mursyid? Kada juga Ibnu Ghazali. Walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah. Akan tetapi tidak setiap orang alim juga yang layak untuk menggantikan tugas Nabi untuk menuntun. Bah, kurang alim nang kayak apa? Pulang wahai Imam Ghazali, nang kawa di upati, wa inni ubayyinu laka ba'da alamatihi, dan sesungguhnya aku akan menjelaskan kepada engkau beberapa ciri-ciri dan tanda orang alim nang kawa di umpati. Tapi ala sabilil ijmal, secara garis besar Jepang di Imam Ghazali. Hatta la yaddahi, sehingga kada mengaku-ngaku kullu ahadin annahu mursyidun, kada sembarang mengaku bahwa undang guru mursyid. Nah, kada sembarang mengaku. Panakul, maka kami mengatakan, dengar baik-baik. Man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Yang pertama, orangnya berpaling dari mencintai dunia dan mencintai jabatan. Namun masih berambisi nak dapat jabatan, atau umpama rakus tamak lawan dunia biar ilmunya luas, ada kau diupati. Itu satu dulu. Dia berpaling dari mencintai dunia dan mencintai jabatan, kedudukan. Wa kana qad taba'a li shakhsin basirin. Yang kedua,
adalah dia telah mengikuti seseorang yang betul-betul berpengalaman. Jadi kita tuh bersambung. Tasalsala mutaba'atuhu, yang bersambung ibarat rantai, mengikutinya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu bujur-bujur punya sanad. Orang itu sudah membelakangi terhadap cinta dunia. Kemudian dia pun juga tadinya dibimbing oleh guru, di mana guru yang membimbingnya pun juga dibimbing oleh gurunya, dibimbing oleh gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, sampai kepada Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa kana muhsinan riyadatan nafsihi bi qillatil aqli wal qawli wan nawm. Dan orangnya itu muhsinan, sangat baik, riyadatan nafsihi, dalam melatih nafsunya. Maka apa kita mengetahui sidin itu sudah profesional melatih nafsu? Biqillatil akli, lihat sidin makan sedikit ke banyak, hamun 2-3 kali bertambah, berarti baru wajib mengendalikan nafsu. Wal qaul, kada banyak pander, walaupun subhanallah gatal benar hati sudah hendak berpander, gatal benar hati hendak berpander, kawannya kontrol. Wan naumi, dan sedikit tidur. Namun nang siang malam guring aja, kada kawaju jadi Imam Ghazali. Wa kathratis shalawat, orangnya rajin sholat. Was sadaqah, murah hati. Was shaum, dan rajin berpuasa. Kelihatan aja orang tuh kawa mengontrol nafsu dengan nang belum mampu untuk kontrol nafsu. Nah kemudian wa kana bi mutaba'atihi dzalika asy-syaikh al-basira ja'ilan muhasin al-akhlaqi lahu siratan. Di samping itu dia juga mengikuti guru sebelumnya al-basir yang memang mata hatinya tajam, ja'ilan, menjadikan mahasin al-akhlaq, akhlak-akhlak lahu siratan, akhlak-akhlak yang baik menjadi kepribadian. Misal orangnya sabar, sholat, syukur, tawakal, yakin, qanaah itu merasa sugih dah walaupun kada berharta, tapi merasa sugih. Qanaah tumakninatin nafs, orangnya tidak gerasak gerusu. Wal hilim, lembut. Tawadhu, rendah hati. Wal ilm, orangnya memang mencerminkan berilmu. Wasidq, orangnya jujur. Wal haya, memiliki sifat malu yang berada pada tempatnya. Wal wafa, orangnya setia. Wal waqar, orangnya berwibawa. Was sukun, orangnya pun juga tenang hidupnya. Wa ta'anni, tidak terburu-buru. Wa amsalihah, dan sifat-sifat seperti itu. Menginginkan kau dijadikan guru. Menurangnya penyarikan, pada kalau salah sedikit sehari. Sidin pembacaan ada nang kada mendengar, wah sudah panas mana hati. Berarti kada kawan juga. Apalagi sampai itu ucap bulik yung danah hajar. Bulik yung danah hajar. Apa katanya dah kali juga. Perajuan ada kawan juga jadi guru mursyid. Fahuwa idzan, kalau ada orang seperti itu, maka ia idzan, kalau begitu nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ibarat cahaya dari cahaya-cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasluhul ittida'i bihi, yang layak diikuti.
Banyaklah orang yang memiliki karakter sifat seperti itu. Ini sudah isya belum? Sudahlah. Sedikit lagi melihat jam rupanya jam 8 sudah. Nah, ada mau diikuti juga atau belum? Kita ingat di waktu. Walakin wujudu mithlihi nadirun a'azzu minal kibritil ahmar. Memang kalau kita melihat ada kada langkapang terpenuhi semua unsur tersebut pada diri seorang guru. Nadirun jarang sekali, a'azzu minal kibritil ahmar. Kalau diibaratkan belerang habang tuh langka, ini langka lagi orang langka ini. Cuman sesuatu yang langka bukan berarti tidak ada. Mana kayak caranya? Minta lawan Allah, dipertemukan dengan orang seperti itu. Minta lawan Allah, minta lawan Allah. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan karena waktu saya sudah tiba. Terakhir, kadang kita kan ketika ingin sesuatu dan itu baik, kita mengatakan ngalih. Perlu kita ketahui dalam kamus bahasa Indonesia, ngalih itu kada gampang lah, sulit, nah ada berat. Berat itu bukan berarti mustahil, tapi berat dan sulit itu berarti membutuhkan keseriusan. Dia bukan mustahil. Jangan diartikan berat itu mustahil. Kita kadang-kadang langsung mengartikan kada kawa. Anu pang tolong ngalih Pak. Ngalih itu bukan berarti kada kawa. Ngalih itu perlu kesungguhan. Masih kawan. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Jika ada salah mohon maaf. Yang sebesar-besarnya terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.